Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsihi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Segala puji hanyalah bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat. Pagi hari ini kita dibangunkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita satu hari ini sampai kita dipertemukan dengan waktu maghrib, dan Allah berikan hidayah inayah istiqomah kepada kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa mari senantiasa kita aturkan pula kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya, termasuk kita sampai anak keturunan kita nanti. Semoga menjadi orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada dua pusaka yang Rasulullah tinggalkan, yakni Al-Quran dan Sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah dalam majelis ilmu, berbagi sedikit tentang bagaimana kita memahami ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan lingkungan. Bahwasanya sesungguhnya menurut para ulama kurang lebih ada 700-an ayat di dalam Al-Quran bicara tentang lingkungan, tetapi mungkin hanya sedikit orang yang mau membahasnya. Jadi kalau di dalam majelis taklim biasanya materinya yang lain. Maka pagi hari ini alhamdulillah saya diperkenankan hadir di sini. Perkenalkan, saya Ananto Isworo. Nah, bisa dicari di Syekh Google gitu, atau Mbah YouTube atau Mbak Meta itu, tinggal diketik saja Ananto Isworo. Nah, nanti insya Allah ketemu dengan kegiatan kami, termasuk di beberapa channel YouTube, kegiatan lingkungan, pengajian dan lain sebagainya. Dan kalau Bapak Ibu masih lupa dengan nama saya, mencarinya lebih mudah lagi, ketik saja Ustadz Sampah Indonesia. Jadi ada Ustadz Sampah tapi kok suruh mengisi di Unisa, ini bagaimana? Atau kalau masih lupa lagi, gampang, ketik aja The Crazy Ustadz gitu, or The Crazy Muslim Teacher gitu. Jadi itu branding yang diberikan majalah tertua di dunia, New York Times, kepada kami, karena aktivitas kami memulai kegiatan pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan berbasis masjid, yang kemudian kami berada di Masjid Al-Muharram Brajan, Taman Tirtowa. Jadi lampu merah Kasihan ke utara sedikit sudah terlihat masjidnya. Kecil, tidak sebesar masjid ini ya, tapi alhamdulillah disandingkan dengan Masjid Istiqlal Jakarta dalam hal pelopor Eko Masjid. Dan kalau di Google dicari bisa termasuk yang awal mempelopori program Eko Masjid. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada banyak hal yang menjadi pertanyaan awal bagi kita di dalam batin kita. Saya yakin pasti kita saat ini sedang punya kegelisahan yang sama. Kenapa iklim kita berubah drastis? Kenapa waktunya kemarau masih hujan? Kenapa waktunya musim hujan masih kemarau? Malah sebaliknya. Dan kemudian kenapa lingkungan menjadi seperti sekarang? Yogyakarta menjadi kota yang luar biasa padatnya,
Tidak hanya penduduknya, tidak hanya wisatawannya, tapi juga padat sampahnya. Bahkan ditemukan tempat sampah terpanjang di dunia adanya di Jogja, namanya Ring Road, melingkari kota Jogja, ya. Dan sungai terpanjang atau tempat sampah terpanjang ya di Jogja namanya Ring Road dan sungai. Naudzubillah min dzalik. Tentu menjadi kegelisahan dan keresahan kita bersama. Kenapa kadangkala kesadaran literasi dan kesadaran tentang edukasi pengelolaan lingkungan kita masih sangat minim, berbeda jauh dengan yang dilakukan oleh di luar negeri. Maka kadang kita tidak bisa membandingkan, kalau di Jepang seperti ini, kalau di Jerman seperti ini, sampah dipilah sampai 8 kantong misalkan. Lah kita suruh 3 kantong saja susahnya luar biasa. Dan sampai saat ini Bapak Ibu, Masya Allah, Indonesia itu pemecah rekor, tapi bukan dalam hal kebaikan. Ya, narkoba sudah nomor 1 gitu. Pabriknya bahkan dikasihan tempat kami juga gitu kan, terbesar di Indonesia bahkan mungkin di dunia gitu kan. Kemudian korupsi ya paling luar biasa gitu. Kemudian apalagi negara penghasil sampah organik sisa makanan terbesar nomor 2 di dunia ya Indonesia. Nomor 1-nya Arab Saudi loh, aneh lagi kan, negara muslim tapi kok pembuang sampah sisa makanan terbesar. Ya karena kebiasaan mayoritas orang Islam di Indonesia ini, yang mayoritas ini ternyata juga belum mengamalkan hadis-hadis Nabi, sunnah Nabi, apa habiskan makananmu sampai jilati tanganmu itu kan. Saya kalau ceramah seperti ini terus ada jamaah, Ustadz jijiki gitu. Saya bilang kalau Anda ngomong jijiki berarti dengan kena pasal penghinaan pada Rasulullah. Karena yang mengatakan Rasulullah bukan Pak Ananto kan gitu. Nah, seringkali kalau makan nggak dihabiskan, akhirnya ya terbesar nomor 2. Kenapa Arab Saudi nomor 1? Ya karena yang umroh haji paling banyak orang Indonesia gitu. Jadi ya sama saja ketemunya orang Indonesia juga gitu kan. Di Indonesia biasanya disediakan piring kecil, di sana kayak nampan kan, gede banget loh. Mau milih makanan warna-warni, orang Indonesia kan ya serakah semua gitu. Ya, itulah kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan pertama kali mengajarkan kepada murid-muridnya bukan langsung al-ma'un, bukan langsung praktek, bukan juga wal asr, bukan, tapi buka di buku catatan murid Raden Hajid itu sebagai murid termuda dari Kiai Dahlan, lulusan Termas, Pondok Pesantren Termas. Beliau menuliskan 17 kelompok ayat ajaran Kiai Dahlan dan 7 falsafah hidup. Bukunya kecil. Ternyata pelajaran pertama yang diajarkan Al-Jasiyah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah kalian mengetahui orang yang menuhankan hawa nafsu? Jadi berhala yang paling mengerikan itu bukan wujudnya patung, bukan kuburan, bukan pepohonan, bukan pusaka yang disembah. Tapi ternyata berhala yang paling mengerikan itu ada di dalam diri kita sendiri. Tuhan itu namanya hawa nafsu. Maka kalau pakai logikanya Nabi Ibrahim bawa kapak, kira-kira yang dipenggal siapa ya? Ya kepala kita sendiri. Makanya ada jamaah nanya saya, Ustadz saya penasaran pengen lihat setan, gimana caranya? Gampang, cari kaca ngilo. Loh nanti wajahnya mirip saya, ya itulah setan. Itulah Tuhan baru. Kenapa? Karena hawahu tadi. Nyatanya Ramadan saja katanya sudah dirantai, sudah dibelenggu, itu maksiat ya jalan terus kan? Ya kan? Makan apa semuanya dimakan gitu. Karena apa? Ya mungkin yang dirantai setan yang wujudnya jin. Tapi setan yang wujudnya manusia kan minal jinnati wan nas ya. Yang wujud manusia udah begitu azan maghrib semuanya serba makanan dimakan. Ya kan, apalagi kemudian pakai hadis Nabi, oh ya, makanlah yang manis, gula darah naik semua, semua manis. Nah, sementara yang tidak difikirkan adalah sampah hasil dari Ramadan.
Manusia punya niat membersihkan hati, tapi nafsunya tidak dibersihkan. Sehingga apa? Hawa nafsu tetap menjadi Tuhan pertama. Maka itulah Allah dan Rasulnya menasihatkan ataupun mempertanyakan, apakah ada orang yang menuhankan selain Allah di dalam masjidku? Ada, yaitu orang yang menuhankan hawa nafsunya tadi, yang mungkin ingin punya penilaian lebih baik, dianggap lebih soleh, lebih alim. Bahkan ada orang bisa khusyuk tidak khusyuk bukan ditentukan kepada siapa Tuhan yang disembah, tapi berapa AC yang dipasang. Ini masjid kok nggak ada AC ya, panas, nggak bisa khusyuk. Jadi ternyata ukuran sholat itu khusyuk tidak, bukan karena Allah, tapi karena AC. Dan itu muncul karena apa? Hawa nafsu. Saya bilang ada orang yang kufur nikmat betul kok, orang Islam itu di Indonesia ini. Sudah masjid nyaman, masih bilang nggak bisa khusyuk karena nggak ada AC. Sehingga masjid dibilang maju kalau ada AC. Kenapa kita nggak introspeksi? Orang Palestina nggak punya AC, jangankan AC, masjid aja hancur. Bisa khusyuk lebih dari kita. Masya Allah, itulah hawa nafsu. Dan kalau kita bicara AC dan lain sebagainya, perangkat listrik ini kan kita masih menggunakan batu bara. Berarti ingat, di dalam rukuk sujud kita juga termasuk orang yang ingin beribadah pada Allah, ingin mencari ridha Allah. Tapi di sisi lain, kalau kita kemudian menggunakan ego, penggunaan listrik yang over, berlebihan, berarti di sisi lain kita juga sujud rukuk untuk menambang batu bara. Jangan-jangan pahala kita habis gara-gara itu. Ya kan? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di dalam pandangan kita, ya, kita mengeluhkan kenapa panas sekarang luar biasa. Perubahan iklim itu nyata, tapi kita nggak menyadari, bahkan tidak memahami bagaimana cara mengantisipasinya. Allah telah menjelaskan di dalam surat Ar-Rum 41 itu, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat, di lautan akibat ulah tangan manusia. Artinya jelas Pak Bu, Allah itu sudah memberi indikator, pelaku tersangkanya jelas, bukan malaikat, bukan setan, manusia. Maka pernah beredar SMS ya, di HP itu, setan itu minta pensiun dini. Gara-gara saya sudah capek di dunia. Karena apa? Saya kalah pinter sama manusia gitu. Ya, bisikan-bisikannya itu lebih jahat daripada saya gitu. Bahkan perilakunya lebih jahat lagi. Saya hanya diberikan kewenangan oleh Allah apa? Menyesatkan, membisikkan saja kan. Selanjutnya terserah Anda kan gitu. Ya kan? Ketika ada dua orang putra-putri berhalwat, yang ketiga setan. Ya, tapi jangan bapak datang terus dibilang ada setan datang kan gitu. Ketika setan membisikkan kan dia terus pergi, selanjutnya terserah mereka berdua. Orang korupsi juga cuma dibisiki, selanjutnya manusia. Maka setan mengatakan, saya pengen pensiun dini karena saya nggak fungsi lagi gitu. Iblis itu Pak Bu, ketika diusir Allah, tidak mau sujud mengakui kecerdasan Nabi Adam, dia menerima keputusan Allah dengan mengatakan apa di dalam Quran itu? Ya Rabbi, ya Tuhanku. Niku iblis loh. Iblis masih mengakui Tuhan. Ya, izinkan aku minta garansi untuk menggoda keturunan Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Tetapi sumpahnya iblis kan masih koma Pak, bukan titik. Maka ada kalimat illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas di antara mereka. Jadi kalau nggak mau jadi temannya setan ya, sama iblis, kuncinya satu, ikhlas karena Allah. Jadi sholat nggak usah mikir ngitung berapa AC-nya. Ya kan, masjidnya bagus atau tidak dan sebagainya. Itu karena tadi hawa nafsu.
Jadi kerusakan itu sudah jelas disebutkan oleh Allah karena ulah tangan manusia. Tetapi Allah pun memberi penjelasan di dalam ayat tadi bahwa supaya mereka merasakan sedikit sebagian dari akibat ulah tangan mereka itu. Maka kalau ada bencana bukan azab tapi peringatan. Untuk siapa? Untuk yang masih hidup. Terjadinya longsor, banjir di Sumatera dan sebagainya, ya memang itu sebagian supaya merasakan akibat. Untuk siapa? Untuk kita semua. Bahwa kita semua punya tanggung jawab yang sama terhadap alam semesta ini. Dan di kalimat akhir, ya alladzi amilu la'allahum yarji'un, supaya kalian kembali ke jalan yang benar. Artinya Pak Bu, kita masih diberi kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan kesekian kali oleh Allah untuk kembali, introspeksi, muhasabah. Maka jangan sampai kemudian kita sudah sholat, sudah begini kok masih ada bencana, masih begini. Enggak, kita itu disuruh muhasabah, ini peringatan. Gitu loh. Karena apa? Perilaku kita sendiri. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya, di dalam perilaku-perilaku ini akhirnya apa? Mengakibatkan terjadinya perubahan iklim di seluruh dunia. Climate change itu terjadi, fakta yang ada di seluruh dunia. Karena bumi ini kan satu, kerusakan di satu titik menjadi persoalan bersama di tempat lain. Jutaan pohon yang dihabiskan di Indonesia ditebang hanya dalam waktu berapa malam. Mungkin Pak, jenengan terlelap tidur, besok pagi hutan udah hilang Pak. Itu berapa miliar kubik oksigen hilang Pak. Dan berapa juta kubik air tidak bisa tertampung, tertanam di dalam tanah karena akar pohon sudah nggak mampu, nggak ada lagi. Dan itu sangat mempengaruhi perubahan di dunia juga. Buktinya apa? Ada sekarang gunung es Pak, besarnya menurut para ahli 3 kali lipat kota Jakarta Pak. Itu posisinya mengapung di laut karena terpisah, sudah mencair. Kalau mata telanjang kita nggak mungkin bisa melihat itu bergerak, ya kan? Bahkan menurut ahli saja Australia ini, benua Australia itu bergerak mendekati ke Indonesia 7 cm per tahun Pak. Dan itu pergerakan yang paling cepat di seluruh dunia, 7 cm per tahun. Jadi kalau umur jenengan masih panjang, mungkin masih 200 tahun lagi, mungkin masih bisa ketemu nanti kita sama Australia jadi satu negara gitu. Ya, karena Australia mendekati ke kita, ke Indonesia, nanti gabung nanti. Jadi Parangtritis sama Sydney mungkin jadi satu nanti gitu kan. Karena terjadi perubahan yang luar biasa, ya. Nah, kemudian belum lagi hal-hal yang lainnya, sumber-sumber matahari hilang. Nah, prinsip utama dalam ekologi itu Bapak Ibu, satu, adanya interaksi. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita harus berinteraksi, ya, dengan lingkungan kita. Nggak bisa jenengan hidup itu kalau nggak ada pohon kok, karena pohonlah yang menghasilkan oksigen kan, maka ada interaksi. Kita aja sekarang banyak orang stres gara-gara apa Pak? Kita nggak pernah bisa lagi mendengar ayam berkokok pagi hari kok. Itu kan bagian dari harmoni, bagian dari interaksi kita, gitu Pak. Menghilangkan stres. Maka Jogja itu katanya kota pensiun, tapi menurut hasil riset terbaru malah Jogja itu kota yang paling parah mengidap tingkat stresnya nomor 1 di dunia, di Indonesia. Dan kota yang manusianya mengalami kesepian hidup nomor 1 di Indonesia. Nah, katanya orang Jogja kota yang penuh rindu dan angkringan. Tapi ternyata orang yang paling kesepian di Indonesia itu nomor 1 Jogja. Dan pengidap stroke tertinggi di Indonesia Jogja juga Pak. Aneh toh Pak niku Pak. Jari ini kota paling bahagia gitu.
Tapi tingkat kesepiannya nomor satu, darurat sampahnya yang nomor satu, gitu. Ya kan, sekarang Gunung Kidul juga, wah habis-habisan, lama-lama hilang semua itu Pak bukit itu kalau nggak di ini. Nah, ada interaksi. Yang kedua, adanya saling ketergantungan. Kita tergantung terhadap pepohonan karena kita butuh oksigen. Kita tergantung pula terhadap hewan-hewan dan sebagainya. Suara burung pagi hari yang bisa merelaksasi otak kita, stres kita. Tapi kalau nggak ada, coba. Jadi kita tergantung adanya keanekaragaman karena kita hidup tidak di satu populasi, ya. Kemudian ada harmoni tadi dan sustainable, berkelanjutan. Nah, ini Bapak Ibu, dalam konsep ilmu lingkungan, sustainable living itu kan artinya meninggalkan jejak kebaikan dalam hal lingkungan setelah kita meninggal. Kita meninggal masih meninggalkan ke anak cucu air bersih, hutan yang masih bagus, lingkungan yang bagus. Kan pikiran kita begitu. Tapi coba kalau panjenengan buka Al-Quran dan hadis Nabi, ternyata dalam pemahaman saya, ya, sustainable living itu bermakna amal jariah. Karena kehidupan kita kan nggak hanya di dunia kan. Kita 9 bulan dikandung oleh rahim. Kemudian berapa tahun dikandung oleh bumi dunia? Mau berapa tahun Pak? Saya kemarin ngisi pengajian ke Sri Harjo, jamaah paling sepuh Mbah Zamron itu 103 tahun. Kepingin mboten Pak? Ya. Tapi ternyata banyak orang yang stres diberi umur panjang itu, nggak mati-mati gitu kan, udah nggak kuat menghadapi hidup, apalagi menghadapi perpolitikan gitu. Jadi malah pengen mati gitu kan. Nah gitu lah. Nah, jadi setelah kita meninggal pun masih ada alam kubur, alam barzah, alam panjang Pak, belum sampai ke akhirat itu panjang. Nah, itulah sustainable living dalam konsep Islam. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Na amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat liwat. Perhatikan kata Allah, apa yang kamu siapkan untuk bekal hari esok. Perjalanan yang sangat panjang tadi. Nah, itulah amal jariah, sustainable living dalam pemahaman saya menurut kacamata Islam sesungguhnya itu amal jariah. Maka pandangan Islam tentang lingkungan itu, ini saya percepat ya karena biasanya teologi lingkungan ini 2 jam sendiri saya. Ini tadi 15 menit ya tadi. Ya nanti diperpanjang lagi lah gitu kan. Ya, yang pertama, pandangan Islam terhadap lingkungan, menjaga lingkungan bagian dari ketauhidan. Tadi Ar-Rum 41-42 jenengan buka. Kita diperintahkan bahkan oleh Allah, kul siru fil ardi, lakukan perjalanan di muka bumi. Untuk apa? Melihat kesudahan umat zaman dahulu dimusnahkan Allah karena apa? Kata Allah, banyak yang menyekutukanku. Menyekutukan itu bukan sekedar bermakna tadi Pak, menyembah berhala. Tapi dalam konteks sekarang bahkan yang disembah bukan lagi berhala, nggak ketemu kita. Karena berhala itu ada dalam diri kita yang namanya hawa nafsu. Sudah punya 1 gunung, pengen 3 gunung, gitu. Nah, begitu yang di tanah, di daratan habis dikeruk, nah cari di laut. Itu kan apa? Hawa nafsu tadi, menyekutukan Allah, ketidakpuasan terhadap segala satu, inginnya dikuasai semua. Ya. Saya pulang ke Banyuwangi, ada di dekat rumah saya itu namanya Gunung Tumpang Pitu, Pak. Berarti kan bertumpuk 7 lantai gitu ya. Kalau namanya Tumpang Pitu ya. Sekarang habis kok Pak, karena emasnya luar biasa gitu kan. Kenapa? Hawa nafsu. Jadi menyekutukan Allah itu maknanya sekarang adalah bukan kayak umat zaman Nabi Lut, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi yang lain, tapi hawa nafsunya sendiri, pengen menguasai segalanya, gitu. Sekarang 1 SPPG aja nggak cukup kok. Ya karena kerusakannya luar biasa. Nah, jadi tadi menjaga lingkungan bagian dari tauhid. Yang kedua, menjaga lingkungan bagian dari tugas kita khalifatu fil ard. Siapa Pak? Hamba Allah, makhluk yang diciptakan Allah yang merasa sanggup menjaga bumi. Yang angkat tangan kan hanya manusia, merasa sanggup.
Bahkan malaikat pun sempat interupsi, ya Allah, manusia itu suka berkelahi, rebutan lahan kan. Bukan beda pendapat tapi beda pendapatan kan gitu. Ya kan. Nah, tapi kata Allah, aku lebih tahu. Maka menjaga bumi, menjaga alam semesta ini bagian dari tugas kekhalifahan kita. Yang ketiga adalah bagian dari amanah. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kita sujud, kita sholat, kita beribadah dan menjaga lingkungan bagian dari amanah yang diberikan Allah kepada kita untuk kita jaga. Supaya apa? Kita bisa ibadah dengan lebih baik, lebih nyaman kalau lingkungannya enak. Saya kenapa dianggap gila tadi Pak? Ya gara-gara tadi Pak, saya mungkin satu-satunya takmir yang menghitung berapa jamaah sholat di masjid kami di Al-Muharram itu. Kemudian saya hitung berapa kebutuhan oksigennya, kemudian saya hitung berapa jumlah pohon yang ada di sekitar masjid. Ada Pak, takmir sini ngitung betul Pak. Masjid sebesar ini nggak ada pohonnya loh Pak. Dari mana jenengan dapat oksigen? Lagi nanam. Maka sering saya bilang Bapak Ibu, sekiranya ada satu keluarga, satu rumah nggak punya pohon satu pun, berarti seumur hidup jenengan itu berhutang oksigen kepada tetangga yang punya pohon. Biasanya kalau mbah kaum mau memberangkatkan jenazah apa Pak? Bagi yang punya tanggungan apa masih urusan hajat dengan almarhum, hutang diselesaikan dengan keluarga. Kalau kemudian ada orang datang, Pak dulu jenengan itu nggak pernah beli loh oksigen. Saya kalau masuk PKO sesak napas setengah jam 300.000 Pak. Berarti 24 jam berapa Pak? Nah kalau seumur hidup. Maka ada kisah Abu Nawas itu dikenal cerdas kan, tapi suatu saat nggak punya apa-apa kecuali beras Pak Bu, dimasak, mau makan putih, sego putih tok, nggak punya lauk, otaknya jalan dong, tetangganya jual sate kambing. Maka dia setiap mau makan mendekati ke rumah tetangganya, setiap tetangganya ngipasi, asapnya dihirup sambil makan. Itu namanya makan nasi putih beraroma sate kan. Cerdas. Berbulan-bulan begitu. Lama-lama tukang sate silaturahmi dong. Abu Nawas, hari ini aku silaturahmi. Yang kedua, aku mau nagih hutang. Loh, aku nggak pernah beli satemu kok nagih hutang. Iya, tapi kan kamu makan setiap hari pakai aroma sateku. Ya kamu harus bayar dong. Lah, kan cuma asap. Apa kata tukang sate? Nggak kalah cerdas dengan Abu Nawas. Orang rokok yang dihirup apanya? Asapnya juga kan. Kita sekarang diberi parfum, yang dicium apanya? Aromanya. Beli juga kan? Nah, maka bayar dong. Lah kalau jenengan nggak punya pohon, terus oksigen yang jenengan hirup dari mana? Ngutang sama tetangga. Seumur hidup jenengan punya utang itu. Habis ini mikir jenengan. Maka saya bilang sebisa mungkin nggak punya lahan pakai pot, ya kan? Paling nggak satu pot untuk oksigen satu orang kita kan gitu. Nah, satu pohon kita tanam satu pohon bisa untuk 3 orang. Maka kalau kemudian saya bilang ke jamaah saya, Bapak Ibu masjid nggak punya lahan lagi, temboknya habis, tapi kita punya amanah untuk menjaga alam semesta, menjaga diri kita dari sakit, dari kejahatan alam. Maka Bapak Ibu tanam pohon, jenengan tanam pohon sama dengan sedekah oksigen. Seumur hidup jenengan akan terus mengalirkan pahala sedekah. Setiap orang yang jamaah ke masjid, orang yang lewat menghirup oksigen jenengan, Allah catat. Enak toh Pak? Maka saya bilang, kalau Muhammadiyah ini punya tanah wakaf banyak banget, ya mau dibangun sekolah jauh dari kampung, minta dibangun masjid jauh, nggak ada penduduknya, terus diapain? Wakaf hutan, tanam aja pohon, oksigennya kan manfaat juga untuk semua alam, daripada nganggur kan. Nah, jadi ini adalah kenapa? Karena bagian yang keempat adalah Allah ciptakan ini bagian dari keseimbangan. Al-A'raf 56, 57, 58. Kata Allah, aku perbaiki setelah dirusak.
Jadi Allah tuh maha pengasih, penyayang betul loh Pak. Kita aja sering merasa berkecil hati, terus mangkel, mutung, kagol, terus apa lagi Pak? Allah manusia berkali-kali merusak, Allah perbaiki lagi, Allah perbaiki lagi. Buka Al-Araf 56, 57, 58. Dan kemudian di 57 itu, ya kan, aku berikan berita gembira melalui angin, aku turunkan air hujan sebagai rahmat. Jadi air hujan itu rahmat. Tapi karena banyak orang nggak mau ngaji ayat-ayat tentang lingkungan ataupun dibaca hanya sebagai teks, Pak. Maka sampai hari ini berapa banyak orang Islam kalau hujan mengeluh. Hujan lagi, hujan lagi. Lah Anda doa, ya Allah turunkan rahmatku. Begitu dikasih rahmat, ditolak. Tidak hanya dengan ucapan mengeluh hujan, tapi dengan cara apa? Perilaku. Jalanan dicor, di aspal, dicor blok. Air hujan lari kemana akhirnya? Ke bawah. Sungai menjadi banjir. Yang terkena dampaknya yang di hilir. Padahal itu rahmat. Lalu terus bagaimana caranya? Kampung kami, masjid kami membuat hal yang sederhana, memanen air hujan. Nanti kita sambung di ini, di lengkapnya di seri yang besok gitu kan. Memakmurkan masjid, memakmurkan bumi gitu. Supaya apa? Kami tidak zalim terhadap warga yang ada di bawah. Hilangkan dosa ekologi itu Pak. Oh, baru kenal lagi itu ada dosa ekologi gitu. Nah, yang kelima adalah bagian dari istislah, yaitu Kul islahu lahum khairan, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Dan yang keenam adalah bagaimana kita diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Baqarah 168, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan musuh yang nyata. Jadi ngambil boleh, tapi ya jangan dieksploitasi, ya kan. Maka sekarang ada ayat yang kemudian diamalkan oleh para bikers itu kan, kul siru fil ardi, adakanlah perjalanan di muka bumi dan makanlah. Maka itu orang goes, orang motoran itu begitu jalan-jalan pasti ujungnya makan karena mengamalkan ayat Al-Quran tadi. Dan yang keenam adalah pandangan Islam, yaitu menghindarkan diri dari yang haram. Ya, di Al-Baqarah 188, janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan jangan kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain dengan cara berdosa padahal kamu mengetahui. Coba, ini kan yang terjadi Pak. Demi memuaskan tadi hawa nafsu, ya kan, ambil lahan orang dengan cara apa Pak? Mereka punya SHM saja hilang kok Pak, gitu Pak. Tanah adat hilang, hutan adat hilang, rumah yang mereka huni sekian puluh tahun, bahkan sudah ratusan tahun jadi proyek nasional. Hilang Pak. Karena apa? Ada hawa nafsu menguasai harta orang lain dengan cara yang batil, memakan harta secara batil, secara haram. Dan ini urusannya teologi lingkungan Pak, gitu loh. Jadi saya nggak membayangkan kalau di Melangi ini tiba-tiba ada cadangan minyak 50 tahun ke depan sekian juta, Unisa hilang gitu kan. Gitu kan. Karena semuanya terus dijual kan Pak. Seperti yang di Jawa Timur itu kan menjadi kampung miliarder gara-gara ditemukan minyak. Akhirnya dapat kompensasi miliaran Pak. Habis itu beli mobil semua Pak dari Surabaya. Tapi habis itu ternyata terbukti semua orang di kampung itu nggak ada yang bisa nyopir Pak. Jadi mobilnya nganggur. Nah inilah. Jadi mengambil boleh tetapi tidak mengeksploitasi. Maka 5 tugas manusia dalam menjaga lingkungan, ya, diantaranya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 195, wala tulqu biaidikum ilan idza tahlakah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin.
dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maka 5 tugas manusia dalam menjaga lingkungan, bagian dari kalau dalam maqasidus syariah, bagian dari hifdzuddin, menjaga agama karena tauhid tadi. Ya, 2, kemudian menjaga hifdzun nafs, menjaga jiwa. Kalau sudah terjadi bencana, berapa jiwa melayang? Hifdzul mal, menjaga harta, berapa banyak harta yang hilang, ya kan? Kemudian apalagi? Hifdzul akal, menjaga akal sehat. Dan hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan. Bahkan ditambahkan hifdzun nasab. Kalau sudah terjadi bencana, bahkan ada nasab yang hilang karena terjadinya bencana alam. Nah, jadi ini Pak Bu, mari kita renungkan. Ini baru pengantar gitu. Ya, karena tadi amal jariah sustainable living harus kita kerjakan. Di antaranya kata Rasulullah, siapa yang bangun sumur, ya kan, kemudian diminum airnya oleh jin atau makhluk apapun, pahalanya terus mengalir. Nah, nanti bisa kita lanjut, siapa yang nanam pohon, ya, dimakan, dicuri oleh siapapun, makhluk apapun, bahkan menjadi pahala sedekahmu dan tidak mengurangi sedikit pun dari pahala sedekahmu. Jadi kalau jenengan punya pohon buah Pak, buahnya hilang, nggak usah marah nggih Pak. Ibu-ibu nggak usah marah, alhamdulillah, karena itu menjadi pahala sedekah jenengan dan tidak mengurangi sedikit pun gitu. Apalagi jelas-jelas mentelung ke jalan gitu kan. Gitu. Maka kalau di pesantren-pesantren itu tetangganya buahnya masuk ke pesantren habis gitu. Karena halal gitu kan. Nah, inilah bagian dari bagaimana kita menjaga diri kita untuk tetap bagaimana sadar bahwa di dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi ada banyak hal yang disampaikan supaya kita ini bertanggung jawab penuh terhadap lingkungan yang kita hidupi sekarang ini, termasuk untuk anak cucu kita, termasuk untuk bekal kita perjalanan jauh di hari esok. Semoga kita masih diberi umur panjang, besok pagi ketemu sehingga kita bisa lanjutkan lagi, karena masih panjang gitu kan, masih panjang. Dan kemudian nanti kita bicara best practice-nya, bagaimana kita mengamalkan hal-hal yang kecil setelah kita memahami tentang ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi yang bicara tentang lingkungan. Semoga Allah jaga diri kita, lingkungan kita untuk tetap kemudian kondusif, terjaga, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Kita akhiri dari saya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.